Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waradu anis sahaba. Ya Rabbi waradu anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waradu anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya rafi'an syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Para hadirin rahimahullah, ahli Ar-Ribat Manba'ul Hikmah yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir muliakan, yang Al-Fakir banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah, curahkanlah kepada kami semua rahmat-Mu, taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini adalah hamba-hamba-Mu yang senantiasa selalu bertakwa dan beriman kepada-Mu. Ya Allah. Hadis Nabi telah tercatat. Yatba'ul maita thalathun. Ada yang mengikuti apabila kita meninggal dunia itu, ada yang mengikuti ke kita itu 3. Ke dalam kubur. Waktu kita mau dikuburkan, itu 3 perkara yang mengikuti kita
yang ikut pada kita, yang mengantarkan kita ke makbaroh, ke tempat pekuburan. Apa itu yang tiga? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli kita, keluarga kita, teman kita pada nangis. Pada nangis, pada berbicara, pada kangen. Ngikut ke kita semua. Mobil kita ikut kalau kita punya mobil. Motor kita ikut kalau kita punya motor. Kan dibawa oleh keluarga kita, anak kita, mungkin cucu kita, atau istri kita, ikut semua. Antara ahli, keluarga, dan harta ikut ke kuburan. Tapi fayarji'uth isnani. Tapi yang dua pulang lagi ke rumah. Tidak ngikut langsung ke dalam kubur, ke alam barzah, tidak. Siapa itu? Ahli kita, keluarga kita. Kalau kita meninggalkan janda, ya mungkin peninggalan kita, janda kita, mungkin nikah lagi. Terus anak kita, cucu kita, yang menangisi kita, pada pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Kalau saja mereka itu mempergunakan apa yang ditinggalkan kita itu baik menurut Allah, ada efek kebaikan kepada kita, harta kita dipakai ibadah, anak kita mau ibadah, istri kita pun mau ibadah, mendoakan kepada kita, itu sangat beruntung kita. Tapi mereka itu kembali lagi, tidak ngikut kita ke dalam kubur waktu itu. Kalau saja mereka itu tidak berbuat kebaikan, tidak ada manfaatnya bagi kita. Subhanallah. Mungkin bisa menjadikan kita disiksa oleh Allah kalau anak kita, keluarga kita berbuat yang tidak diridhoi Allah. Karena mungkin didikan kita waktu kita hidup, kita tidak mendidik. Atau yang lain-lainnya. Tapi wayabqa wahidun, ada satu yang tidak pulang lagi. Apa itu? Amaluhu amal. Makanya nih, amal kita, sholat kita 5 waktu, sholat rawatib kita, puasa Senin Kemis kita, sholat witir kita, sholat tahajud kita, sholat duha kita, sholat tasbih kita, sholat awabin kita, sholat fajar kita, sholat isra kita, sedekah kita, wiridan kita, zikir kita, mengikut kita ke dalam kubur, membela kita di dalam kubur. Sehingga malaikat pemeriksa kubur, Raqib dan Atid, dan yang lain-lainnya tidak bisa untuk menyiksa kita. Karena amal-amal kita yang membela kita. Kubur yang begitu sempit, kubur yang begitu gelap, kubur yang begitu pengap, kubur yang begitu berbagai macam siksaan. Tapi kalau amal kita baik, kelakuan kita balik, itu maka tidak ada itu. Kubur menjadi indah, menjadi gemerlap, menjadi nikmat, menjadi nyaman, menjadi dingin. Lebih daripada AC-AC yang lebih hebat, yang lebih dingin di dunia ini. Amal mengikut ke kita. Makanya mumpung kita hidup, mumpung kita ada kesempatan, ayo kita beramal. Jangan sampai kita tidak mau ibadah. Jangan sampai kita lesu untuk beramal. Ayo semangat lagi. Sholat kita tingkatkan. Fardunya, sunatnya, kebaikan-kebaikan ayo kita tingkatkan. Supaya apa? Supaya kita nanti di alam kubur nikmat, tidak menemukan suatu kejadian yang mengerikan atau menyedihkan atau menyakitkan. Insya Allah. Apabila kita ingin bahagia, ingin senang, ingin nikmat di alam kubur dan sampai ke alam akhirat nanti, terminalnya kita masuk ke surga, maka ayo kita beramal sebaik-baiknya. Kalau saja kita tidak beramal untuk kebaikan, untuk akhirat, alangkah kita ruginya. Harta yang banyak,
istri yang cantik, keluarga yang banyak, dan sukses di dalam hal dunia, tidak ada apa-apanya. Mereka akan kembali ke rumah dan tidak akan ada kebaikan bagi kita. Kalau saja mereka itu tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita butuh kepada apa yang kita kerjakan waktu di dunia di dalam hal kebaikan. Itulah yang Al-Fakir sampaikan, amanat dari Nabi kita, ikutan kita, penghulu kita, juga penghulu umat semuanya, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Al-Fakir langsung ke acara inti, yaitu mau berbagi, mau mengijazahkan suatu ilmu. Ilmu ini adalah kalau saja kita punya istri atau istri orang lain ngadu ke kita, suaminya. Ini ilmu untuk mengobati orang yang prigid, wanita prigid. Wanita prigid itu tidak ada syahwat, tidak ada nafsu seksual, tidak ada. Jadi perempuan itu kalau kita misalkan pegang juga, dia nggak seneng, nggak mau. Jangan pegang apa ini lah. Udah gatel lah, panas lah, berbagai macam alasan itu wanita prigid. Jadi wanita prigid ini adalah penyakit. Jadi wanita dingin, tidak ada nafsu biologis, lemah. Itu perlu kita obati. Ini Al-Fakir mau mengijazahkan ilmu cara mengobatinya supaya dia sembuh normal. Atau misalkan istri orang, suaminya datang ke kita, ya kita bisa membantu mengobatinya. Apa itu? Wiridannya yaitu kita hadarat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Biasa baca alhamdulillah sampai waladhdallin. Wa khususan ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah biasa baca alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Hakim Nazili, wa khususan ila hadrati Syekh Al-Haji At-Tilmisani, wa khususan ila hadrati Syekh Maulana Malik Ibrahim Syai'ulilailahu. Al-Fatihah baca alhamdulillah. Terus wa khususan ila hadrati Syekhi Ahmad Mujamil Gresik. Al-Fatihah biasa baca alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus wa khususan ila hadrati Nabiullah Khadir alaihi salam. Al-Fatihah baca alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus wa khususan ila hadrati Syaikhi wa Ustadzi Sayyid Asdamiluha Afghanistan Syai'ulilairum. Al-Fatihah baca alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus wa khususan ila hadrati Syaikhi wa Ustadzi man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi. Al-Fatihah baca alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus apa yang diwirid? Yang diwiridnya ya wadud, ya wadud, ya wadud. Berapa kali? 3.000 kali. 3.000 kali. Terus ditutup dengan imro'atu nuhin wa imro'atu lutin kanata tahta abdaini min ibadina solihin. 11 kali. Itu dibacakannya ke air. Dibacakannya ke air. Airnya pakai madu. Madunya madu odeng yang asli. Itu diminumkan kepada yang kita mau, yang kita inginkan untuk sembuh prigidnya. Untuk sembuh prigidnya, minumkan dalam waktu 7 hari. Minumkan setiap mau tidur, minum setiap mau tidur, minum 7 malam. Untuk keampuhan, kejatuhan, kemustajaban, doa ini puasain dulu. Kita puasa
9 hari. 9 hari dibacanya wiridnya itu 149. 149. Setelah beres puasa, ya kita membacanya ya berapa aja seharinya, mau sekali, mau 2 kali, itu mah tergantung kita waktu dan tergantung kita maunya. Yang penting jangan sampai tidak dibaca. Insya Allah siapa saja yang meminum air itu, insya Allah hilang penyakit perigitnya. Insya Allah hilang penyakit perigitnya. Dan insya Allah damai, aman, nyaman, tentram di dalam keluarganya. Keluarga kita atau keluarga orang lain sama saja. Keluarga kita berarti kita untuk mengobati keluarga kita. Keluarga orang lain ya sama, kita mengobati keluarga orang lain, dan kita diniati ibadah mengobati lillahi ta'ala. Al-Fakir dijajakan ridho lillahi ta'ala. Ayo catat, amalkan, kerjakan, dan pakai untuk kebaikan. Itulah yang Al-Fakir bisa haturkan. Terima kasih. Mohon maaf. Sekian demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.